Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sampai detik ini. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan iman dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan serangkaian perintah-perintah Allah dalam bentuk kewajiban ibadah kita maupun sunnah-sunnah yang lainnya. Para jamaah yang berbahagia, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi 2 atau 3 hari ini kita akan masukinya, maka hendaklah kita mempersiapkan diri ketika kita berada di awal-awal Ramadan, di tengah-tengah Ramadan maupun di akhir Ramadan. Adapun persiapan kita yang pertama adalah hendaklah kita menyambut Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan ketakwaan, dengan penuh keriangan, yang mana apabila kita gembira di dalam ketaatan, itulah sesungguhnya iman seseorang. Jadi untuk mengukur kadar iman kita, kita bisa mengukur apakah ketika kita taat terhadap perintah-perintah Allah itu kita merasa bahagia, merasa gembira, ataukah kita masih merasa menderita. Untuk itu ibadah Ramadan ini merupakan momentum kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, gembira dalam ketaatan, yang ini adalah juga menjadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud kegembiraan ini bahkan kita juga dianjurkan agar kita memiliki doa atau harapan agar kita bisa dipertemukan Ramadan di tahun berikutnya. Ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian gembira itu tidak hanya ditujukan kepada diri kita, tapi kita juga dalam suasana Ramadan yang akan datang ini, hendaklah kita juga menggembirakan orang lain. Atau dalam bahasa agama disebut tahniyah, yaitu kita berusaha menggembirakan orang lain. Meskipun gembiranya itu tidak harus dalam jumlah yang besar sedekahnya, ataupun gembira yang lainnya, itu pun sudah cukup. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar di bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki harta untuk kami sedekahkan." Kemudian Rasul menimpali, Allah beri pahala pada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah atau sedekah itu yang penting adalah keikhlasannya. Apabila kita bisa memberikan lebih besar, itu memang lebih baik. Akan tetapi jika tidak, maka sedikit pun itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila sedekah itu kita berikan kepada orang yang sedang berpuasa
atau kepada orang yang sedang berbuka. Sedangkan yang kedua, hendaklah persiapan kita di dalam memasuki Ramadan ini yaitu dalam bentuk pengetahuan. Dalam arti puasa Ramadan ini kita sikapi dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah puasa ini juga penting. Rukun dan syariatnya hendaklah kita pelajari sehingga kita bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Tentunya puasa tidak sekedar menahan diri dari lapar, haus dan dahaga, minum, merokok dan sebagainya. Akan tetapi puasa yang lebih tinggi dari itu yaitu kita bisa menahan kesabaran, menahan ujian, dan sekaligus kita juga menahan keinginan-keinginan untuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kemudian dengan puasa ini kita juga terus kita belajar, karena di situ diisyaratkan yaitu hendaklah kita menambah pengetahuan kita, pengetahuan agama kita, maupun pengetahuan umum yang lainnya. Lebih-lebih kepada adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas, hendaklah puasa ini juga sebagai momentum kita untuk belajar lebih keras, sehingga puasa tidak sekedar kita isi dengan bersantai-santai atau menunggu azan maghrib tiba, akan tetapi puasa hendaklah tidak mengurangi motivasi dan semangat kita. Puasa justru meningkatkan motivasi kita untuk terus tholabul ilmu, terus mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Dengan demikian, puasa kita akan menjadi bermakna dan kita akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan target. Puasa hendaklah kita rencanakan. Barangkali kita memiliki target dalam sebulan puasa akan menghatamkan 3 kali khatam Quran, 4 kali atau 5 kali dan sebagainya. Atau kita membaca buku-buku agama, kita mengikuti pengajian-pengajian baik yang diselenggarakan oleh masjid-masjid atau di kampus-kampus. Jadi hendaklah kita punya target bahwasanya puasa ini kita harus lebih baik dibandingkan dengan puasa pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu yang terakhir, hendaklah kita juga punya keinginan agar kita ini dalam bulan puasa ini untuk bersedekah terhadap harta kita. Ini khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah berpendapatan dan sudah memiliki kekayaan, hendaklah ditargetkan puasa kali ini kita akan bersedekah lebih banyak lagi, sehingga dengan demikian puasa kita akan menjadi puasa yang sangat berarti, puasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, karena puasa ini betul-betul kita persiapkan, persiapan mental, persiapan harta, persiapan materi dan sebagainya. Itu ditujukan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar, dengan baik dan dengan istiqomah, serta betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullah.